Balik lagi di channel, ini ada yang request untuk review Civic Turbo. Ini kode bodinya sendiri adalah Civic FC, penerus dari Civic FB. Walaupun dari kode bodi lucunya Civic generasi 2006 malah disebut FD. Nah, Civic Turbo ini dia headlamp sudah LED, dan ini LED terbaru Honda, jadi bukan LED proyektor, dia LED multi reflektor yang LED-nya dipancarkan dari atas. Jadi mirip-mirip cara kerja lampu LED motor seperti Honda Vario. Dan dia di sini juga punya LED DRL di pinggirannya. Di bawahnya ada fog lamp. Dan ini tampilan depannya. Versi sedan agak berbeda dengan hatchback. Hatchback dia bumpernya lebih sporty desainnya, dan ini chrome-nya menyambung ke headlamp. Ciri khas bahasa desain baru Honda Solid Wing Face. Nah, ini ada setnya ada di sini. Dan untuk mesin, dia ini yang sekarang Civic FC cuma ada satu varian mesin. Mesinnya itu 1500 cc turbo. Tapi sayangnya di sini nggak ada cover penutup ya, jadi masih terlihat berantakan. Teknologi Earth Dreams. Dan karena turbo, dia walaupun 1500 cc, tenaganya tuh besar 170 dk dan torsinya 220 Nm. Jadi setara mesin bensin 2200 cc non turbo. Sudah dicat warna bodi sampai ke kap mesin dan sudah ada perdam. Wipernya normal di sisi, nggak ada yang dari tengah kayak Civic FD dulu. Ini ada sen LED di spion, dan ini sporty banget nih desain spionnya, beda sama Honda lainnya yang sekarang jadi mirip-mirip semua. Bawahnya dia aksen hitam warnanya. Di jendela juga dia di atasnya tepiannya ada chrome, handle juga chrome, dan ini ada akses smart key-nya. Untuk door trim, dia sudah dilapis bahan kulit. Ini kulit jahitan asli empuk, dan ini ada ornamen silver nih, di atasnya ada coraknya. Handle juga warna silver. Di sini kayak di Accord CR dia sudah auto di kedua sisi jendela depan. Sayangnya belakang belum auto. Lengkap ada window lock, power door lock, dan electric retract mirror. Di bawahnya ada cup holder dan door pocket. Serta ini untuk membuka bagasi, uniknya dari sini tombol untuk membuka bagasi, ada speaker. Nah, ini seperti Honda baru, tombol engine start stopnya udah bukan warna merah lagi, tapi dia berdenyut warna putih hitam. Kayak Honda City yang facelift 2017 juga kayak gini. Di bawah ada vehicle stability control dan ada untuk pembuka kap mesin. Ini tadi corak di door trim kayak gini, kayak bahan aluminium di silver. Bagus sih. Sporty kesannya. Nah, ini sayangnya yang masuk ke Indonesia bukan yang varian full TFT Speedo seperti kepunyaan Civic Thailand. Dia masih layar kalkulator untuk speedonya, jarum untuk takometernya pun analog. Sayang banget sih. Tapi untungnya varian ini tetap 6 airbag yang biasa, yang harganya 480 juta. Karena yang Prestige yang ada tambahan body kit memang selisih harganya cuma 3 juta, tapi airbagnya tinggal 2. Jadi mending ambil yang inilah, body kit bisa belakangan ditambah. Ini airbag sisi driver. Di sini ada audio steering switch. Tapi sayangnya kalau versi Malaysia itu ada touch panel kayak iPod zaman dulu, jadi kita tinggal geser-geser jari di sini untuk naik turun volume. Yang masuk ke Indonesia masih tombol biasa. Ini untuk Bluetooth teleponi juga tetap ada cruise control. Ini finishing silver, black glossy, dan ini dijahit kulit asli nih. Leather wrap steering wheel. Ada pedal shift untuk menurunkan gigi. Wiper juga sudah auto. Dan ini intervalnya bisa diatur waktunya. Dan juga headlamp sudah auto yang sekarang menyatu dengan fog lamp. Ini ada pedal shift. AC dia ada hazard di tengahnya. Ini potongan-potongan gini sekarang di RV juga kayak gini, sampai semuanya dashboardnya kayak gitu. Cuma ini agak beda sih. Sayangnya yang masuk ke Indonesia ini head unitnya aftermarket, jadinya dia port HDMI-nya nggak terintegrasi. Nanti di bawah saya tunjukkan. Kalau yang di versi luar AC-nya tuh terintegrasi ke head unit, jadi nggak ada layar lagi. Jadi karena di sini AC-nya pakai yang varian bawah di luar, jadi dia masih single zone. Aslinya kalau yang head unitnya udah OM, AC-nya dual zone. Ini single zone, tapi untungnya sudah digital. Dan head unit yang terintegrasi di luar dia nyatu sama speedometernya. Jadi kalau kita nyetel musik di head unit, dia tampil di speedo. Untuk yang speedonya sudah full TFT. Untuk pengaturan setir sendiri dia tilt dan teleskopik. Di bawah sini ada laci penyimpanan, ini dalam, ini lumayan dalam. Dan ini transmisinya CVT kombinasi dengan mesin turbo. Ini park brake, electric park brake, dan ada auto brake hold juga. Ada tombol ikon. Lucunya biasanya Honda di kanan bulat, sekarang dia ada di sini.
Dan ini ada konsol tengah yang panjang ya, ini jadi armrestnya bisa dimajuin, jadi lebih maksimal posisi armrestnya walaupun kurang tinggi ya, jadi masih rendah. Dan di sini ada cup holder 2 buah, dan ini kalau dibuka diangkat ada laci penyimpanan yang lumayan besar di sini. Sini juga jok bahannya kulit, dan bagusnya di sini kayak motif karbon ini di tengahnya, dan ini perforated desainnya kombinasi. Ini head seat belt sudah high adjuster, hand grip juga model yang retract, dan ini sun visor dengan vanity mirror. Sisi penumpang ada lampu baca, sayangnya belum LED. Spion tengah juga sayangnya belum auto dimming. Sisi driver juga tetap dapat vanity mirror. Nah ini tadi dashboardnya, ada tweeter juga di sini. Di sisi pilar A di bagian belakang spion, dan ini finishingnya sampai ke sini, yang bahan seperti aluminium dengan list silver. Dan ini bahannya empuk, walaupun jahitannya keasliannya masih diragukan. Sini soft opening, dan tadi karena head unitnya aftermarket, jadi port HDMI-nya tambahan di laci sini nih, port HDMI, dan itu port USB. Kalau yang OEM seperti di Odyssey, dia portnya ada di bawah sini, di samping port outlet. Ini adanya soket port outlet, dan ini mirip kayak HRV, dia model floating juga kayak gini, floating center dash, ini floating, jadi sini bisa jadi tempat penyimpanan. Oke, kita lanjut lagi ke belakang. Ini juga pengaturan jok sudah elektrik. Kita lihat ke belakang. Nah ini yang saya suka dari Civic, dia sport spec desainnya, jadi kayak Audi A7, dia kayak gini, desainnya manis sih, mantap. Handle chrome di belakang juga sini. Tadi ada finishing warna silver, tapi hanya silver aja, silver aluminiumnya nggak ada. Handle silver glossy, tetap ada bahan kulit di sini. Power window sayangnya auto, tadi 2 depan aja. Ini juga bahannya empuk, di sini kulit, dan di bawahnya ada cup holder dan door pocket. Sayangnya sini nggak ada speaker ya. Oh ya, dan ini dia bisa terlipat nih, jadi supaya akses ke bagasi lebih lega, bisa ngangkut barangnya panjang, kursi bisa dilipat. Tuasnya sendiri dari bagasi, bisa tunjukkan. Nah ini saya duduk di baris kedua, tadi posisi nyetir saya tinggi 178, dan ini jauh. Ada seat back pocket, dan ini yang corak tekstur seperti karbon pada kulit jok ini, jadi terkesan sporty banget. Dan dia emang posisi duduknya rendah banget sih di posisi pengemudi, jadi rasanya kayak nyetir sedan sport. Ini ada kisi AC untuk penumpang baris kedua yang bisa dibuka dan ditutup. Sama di sini juga dapat seat back pocket. Ini tadi layout dashboardnya, walaupun masih ada nuansa salam satu dashboard, dia tetap lebih sporty. Sayangnya nggak ada varian yang bersunroof ya, ada lampu baca. Dan ini hand grip di belakang juga model retract. Lucunya dia hook cantelannya ada di pilar B, bukan di hand grip. Jok belakang juga dia headrestnya adjustable tiga-tiganya, dan dia ada speaker di belakang sini, sekaligus untuk top tether dari Isofix. Dan di tengah sini dia ada armrest yang ada cup holdernya, walaupun nggak ada penutupnya lagi. Dan ini unik bentuknya, satu lebih besar, satu lebih kecil. Dia tadi bisa terlipat 40, 60 yang tuasnya dari bagasi. Oke, sayangnya di sini masih ada tonjolan nih. Ini penggerak depan, tonjolannya lumayan tinggi. Kita lihat ke bagasi. Rem belakang juga sudah cakram. Nah ini stop lampnya dia di sana cantik ya, LED bar yang nyambung ke sini nyala nih. Sebenarnya kalau ini pintu bagasinya diangkat, ini potongan stop lampnya mengingatkan Civic FB sebelumnya. Tapi sayangnya LED bar, tapi begitu direm dia yang nongol bohlam kayak BRV, belum LED bar yang tambah terang seperti all new Pajero Sport Dakar. Ini juga ada mata kucing, ada ornamen hitam supaya lebih sporty. Dan sebenarnya yang unik di Thailand ini nggak ada extension mufflernya, jadi tuh kalau diperhatikan ini dia las-lasan, jadi seperti itu desainnya, jadi menggantung ke bawah. Jadi knalpotnya aslinya ngumpet di versi Thailand, tapi di Indonesia ditambahin extension muffler, jadi kayak nggak nyambung dari corong, dia ditambahin ke bawah. Ini kayak gitu tuh, jadi kayak kesannya sih kayak tempelan ya, walaupun maksud Honda biar lebih sporty ada tambahan mufflernya. Lagi ini dual muffler kiri kanan. Nah ini tadi untuk lipatan kursi belakang supaya bagasi bisa jadi lebih panjang untuk mengangkut barang yang panjang, dan bisa terlipat tadi 40-60. Untuk ban serep sendiri dia ada di sini beserta toolkit.
Ini juga rapi, tertutup cover, bahkan sampai gagang besinya ini dia ditutup cover, jadi nggak kelihatan besinya. Dia juga sudah ada kamera mundur. Nah ini desainnya, yang stop lampnya yang menurut saya keren banget sih, dengan modalkan tambahin ornamen di bagasi ini, jadi desainnya cantik banget. Dan ini juga yang tadi bagian yang saya suka, sportsback, desain punggung belakangnya. Ini juga belakang lengkap dengan rear defogger, ada high mount stop lamp, dan antenanya sudah model shark fin. Jadi sekali lagi, kalau mau ambil Civic Turbo, mending ambil yang varian biasa, karena airbagnya masih 6. Kalau yang Prestige memang cuma lebih mahal 3 juta, tapi dia cuma nambah body kit di sekeliling body seperti side skirt dan di depan sama belakang, tapi airbag tinggal 2. Oke, sekian review dari saya. Terima kasih sudah menonton.